ada kalian dari kelebihan ilmu, boleh sambil diskusi aja. Ya, aku akan mulai aja langsung. Oke, jadi di sini aku akan ngajarin sistem informasi manajemen. Di sini aku udah ngerangkum dari PPT Bapaknya yang kasih dan juga dari Drive Astor. Totalnya ada 30 halaman. Sebenarnya 30 halaman. Jadi aku bahas yang penting dan yang pernah diajarkan sama Pak Reza. Jadi aku langsung mulai aja ya. Pertama kita akan membahas yaitu dari sistem development dulu. Nah, apa itu sistem development? Sistem development adalah pengembangan sistem informasi yang sering disebut sebagai proses pengembangan sistem. Atau lebih jelasnya adalah menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada, sistem yang telah ada. Nah, alasan atau perlunya pengembangan sistem, misalnya sistem lama ini digantikan karena ada problems. Problemsnya itu bisa ada ketidakberesan. Ketidakberesannya itu ada misalnya kecurangan yang disengaja di perusahaan atau kesalahan yang nggak disengaja oleh perusahaan atau tidak efisiensinya operasi sehingga menghambat kegiatan perusahaan. Terus juga ada opportunities, ada yang direktif. Nah, pertama lanjut kita akan bahas prinsip sistem development. Nah, prinsip sistem development yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen sehingga sistem baru bisa mendukung manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi dengan modal yang sangat besar. Jadi karena dengan menggunakan modal besar ini, perusahaan ini harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi dan yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Kenapa dua hal ini penting? Pertama, sistem yang dikembangkan ini harus diinvestigasi atau harus dilihat secara keseluruhan. Apakah sistem ini perlu dikembangkan dengan modal yang besar sehingga bisa meminimalisir modal dari perusahaan dan juga meminimalisir kerugian atau dampak buruk terhadap perusahaan. Terus juga investasi yang terbaik itu harus bernilai. Kenapa? Karena sistem development ini kalau kita eh, investasi yang besar, yang bagus untuk perusahaan, maka dampak yang baik ke perusahaan akan ada gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan ini investasinya sedikit atau investasinya buruk untuk sistem development ini, kemungkinannya bakal hal-hal buruk yang terjadi ke depannya di dalam perusahaan itu akan ada. Terus yang ketiga, sistem yang dikembangkan itu perlu orang yang terdidik. Harus perlu orang yang paham. Apabila pengembangan sistem ini dilakukan orang yang tidak paham atau yang tidak terdidik dalam mengembangkan sistem, ya kemungkinan buruk bakal terjadi gitu. Kayak apa ya? Misalnya kayak terjadi kerugian akibat kegagalan dalam mengembangkan sistem dan lain sebagainya gitu. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem dan juga harus ada dokumentasi untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Nah, setelah membahas prinsip sistem development, kita akan membahas pendekatan sistem development. Nah, pendekatannya itu ada 5 ya guys. Yang pertama ada dipandang dari metodologi yang digunakan, ada sasaran yang dicapai, ada cara menentukan kebutuhan sistem, terus yang keempat dipandang dari cara mengembangkannya, yang kelima dipandang dari teknologi yang akan digunakan. Nah, pertama aku akan bahas dipandang dari metodologi yang digunakan. Nah, yang metodologi yang akan digunakan itu ada dua, ada yang klasik atau traditional approach, ada juga yang pendekatan terstruktur atau struktur approach. Nah, untuk yang pendekatan klasik atau pendekatan klasikal ini bisa disebut dengan pendekatan konvensional, yaitu mengikuti tahapan yang terstruktur, tahapan sistem life cycle dan berurutan seperti yang terdapat dalam SDLC atau System Development Life Cycle. Lalu yang kedua ada
untuk pendekatan klasik ini cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan tidak banyak perubahan yang diharapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada yang terstruktur. Nah, terstruktur ini kebalikannya dari klasik. Nah, kalau yang klasik ini yang terstruktur, yang berurutan, yang sederhana, kalau yang terstruktur ini yang kompleks. Artinya, dia itu memecah sistem yang kompleks menjadi modul-modul yang sederhana sehingga pengembangannya ini mudah dipahami dan juga mudah dikembangkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, dipandang dari sasaran yang akan dicapai. Yang dipandang yang dari sasaran yang akan dicapai itu ada dua, ada pendekatan sepotong atau pendekatan sistem. Kalau pendekatan sepotong sesuai dengan namanya itu menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu. Sedangkan kalau pendekatan sistem itu secara menyeluruh, menekankan pada pencapaian sasaran seluruh dari organisasi, tidak hanya menekankan pada sasaran dari sistem informasi saja. Lalu yang ketiga, dipandang dari cara menentukan kebutuhan sistem. Ada yang pendekatan atas turun atau top down, ada juga yang bawah naik, bottom up. Kalau yang atas turun itu dari atas ke bawah, kalau pendekatan bottom up dari bawah ke atas. Kalau yang atas turun itu dimulai dari level atas organisasi, yaitu perencanaan strategis, dengan mendefinisikan sasaran kebijakan organisasi yang selanjutnya akan dianalisis lalu diproses. Kalau yang kedua, yang pendekatan bawah ke naik itu dari level bawah organisasi dengan perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi, kemudian naik ke atas untuk merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Nah, ini diagramnya. Contohnya, untuk yang bottom up dari yang top down ini dari atas ke bawah, dari manajer puncak ke transaksi. Kalau bottom up dari transaksi ke manajer puncak. Lalu yang keempat, pendekatan sistem developnya itu dipandang dari cara mengembangkannya. Ada yang pendekatan sistem menyeluruh, ada juga yang modular. Kalau sesuai dengan namanya, pendekatan sistem menyeluruh itu pendekatan yang mengembangkan sistem secara menyeluruh. Jadi dia mengembangkan sistemnya itu secara keseluruhan. Tapi kalau yang pendekatan modular itu merupakan pendekatan dengan memecah sistem yang rumit menjadi bagian atau modul sederhana sehingga sistem mudah dikembangkan. Kalau yang sistem menyeluruh itu secara keseluruhan, tapi kalau yang modular hanya di bagian sistem yang rumit saja dibuat menjadi lebih sederhana. Lalu yang kelima, dipandang dari teknologi yang akan digunakan. Ada pendekatan lompatan jauh, ada yang pendekatan berkembang. Nah, dipandang dari teknologi yang akan digunakan, ini ada dua. Ada yang menggunakan teknologi canggih atau mutakhir, yaitu pendekatan lompat jauh, yaitu merupakan pendekatan dengan menerapkan perubahan secara keseluruhan menggunakan teknologi yang canggih atau secara mutakhir. Tapi kalau yang pendekatan berkembang itu cuman beberapa teknologi mutakhirnya itu di beberapa aplikasi atau beberapa bagian yang mau dikembangkan gitu. Jadi nggak secara keseluruhan. Nah, di sini akan terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Lanjut. Nah, di sini ada pendekatan sistem dalam pemecahan masalah melibatkan beberapa tahapan dan langkah yang sistematis untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah kompleks. Nah, secara umum, tahapan tersebut ada upaya persiapan, ada upaya definisi masalah, dan ada upaya solusi. Nah, aku akan jelasin upaya persiapan. Upaya persiapan itu ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu memandang perusahaan itu sebagai sebuah sistem, yaitu melihat organisasi ini sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen, dari berbagai subsistem yang saling terkait dan berinteraksi. Lalu yang kedua, dia mengenali sistem lingkungan, yaitu memahami lingkungan di mana sistem beroperasi. Jadi termasuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sistem dan juga faktor-faktor internalnya. Lalu yang langkah ketiga adalah identifikasi subsistem perusahaan, yaitu membagi perusahaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil
menjadi subsistem-subsistem untuk memudahkan analisis seperti fungsi-fungsi operasional atau tingkatan manajemen dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada fase 2, ini ada upaya definisi. Nah, upaya definisi ini ada 2 langkah, yaitu pertama lanjutan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, yaitu memahami hubungan antara sistem secara keseluruhan dengan subsistem-subsistemnya, serta posisi sistem dalam lingkungan dan lingkungan perusahaan. Lalu yang ke langkah 5 adalah menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu, yaitu mengevaluasi standar, terus membandingkan output dengan standar, mengevaluasi manajemen, dan mengevaluasi pemrosesan informasi. Oke, ini untuk tahapan dan langkah pendekatan sistem. Nah, metode pengembangan sistem yang sering banyak perusahaan pakai itu adalah sistem development life cycle. Nah, sebenarnya banyak metode pengembangan sistem yang ada di dunia ini, tapi yang sering digunakan adalah waterfall method atau SDLC. Nah, metode yang dikenal lain itu, yang terkenal selain SDLC itu adalah prototyping. Nah, tapi pertama aku akan bahas yang SDLC dulu. Nah, SDLC ini adalah kerangka kerja yang mengembangkan tahapan pengembangan sistem secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Nah, model yang digunakan pertama kali oleh Winston Royce adalah di tahun 1970 adalah linear sequential model atau classic life cycle yang tadi sebenarnya kita bahas. Nah, waterfall method ini adalah metode pengembangan sistem yang paling tua di dunia. Nah, sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar dan yang akan dipakai dalam waktu lama. Nah, untuk waterfall method ini nggak sesuai atau nggak disarankan untuk small scale object atau project dengan skala yang kecil, karena pertama waterfall method ini kan pengembangan sistem yang paling tua, otomatis paling lama lah. Jadi belum ada, jadi perlu sumber daya yang banyak, terus juga nggak fleksibel, sulit melakukan perubahan aplikasi karena pengambilan keputusan yang cepat, terus karena waktu pengerjaannya relatif lama, maka biaya yang ditimbulkan juga besar. Nah, tujuan dari SDLC ini adalah untuk memastikan atau memenuhi kebutuhan pengguna dan dikembangkan sesuai anggaran dan jadwal. Nah, tahapan dalam SDLC ini ada, yang pertama itu adalah investigasi. Investigasi ini adalah menentukan kelayakan proyek, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua ada analisis. Analisis ini adalah menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem ini agar apakah perusahaan ini perlu pakai SDLC atau enggak gitu. Yang ketiga ada desain. Desain itu seperti namanya, yaitu merancang arsitektur sistem antar muka dan basis data. Yang keempat ada development atau coding, yaitu mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Lalu ada testing. Testing itu menguji sistem untuk memastikan fungsionalitas dan kualitasnya. Lalu implementasi, sesuai dengan namanya, mengimplementasikannya itu adalah mengimplementasi atau menginstal dan mengaktifkan sistem di lingkungan pengguna. Lalu yang terakhir adalah maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem setelah implementasi ini dilakukan. Nah, SDLC ini ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Kelebihannya, untuk kelebihan SDLC ini, tahapan proses pengembangannya tetap mudah diaplikasikan dan prosesnya juga teratur, nggak ngacak-ngacak. Lalu cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Lalu yang ketiga, mudah melakukan dokumentasi. Dokumen pengembangan sistem ini sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Nah, untuk poin terakhir ini juga bisa menyebabkan kekurangan dari SDLC ini. Kalau kan di sini dokumen pengembangan sistem kan terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Nah, kekurangannya yaitu nggak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Jadi dia harus terinci prosesnya ini dilakukan. Sebelum melakukan proses ini, proses awalnya itu harus selesai dulu, baru dikerjakan ke proses selanjutnya.
Lalu yang kedua, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, pelanggan itu harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakannya tahap per tahap. Tahap ini harus selesai dulu, baru ke tahap berikutnya. Dan proses pengerjaannya ini akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Nah, karena SDLC ini karena pengembangan sistem ini nggak hanya SDLC, ada alternatif selain SDLC yang terkenal, yaitu ada prototyping. Prototyping ini digunakan apabila user hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, proses, dan outputnya. Nah, tapi kalau misalnya SDLC ini dipakai untuk proyek dengan skala yang besar, tapi prototyping ini hanya untuk proyek skala kecil. Nah, pada dasarnya penggunaan model prototyping adalah mendefinisikan kebutuhan software. Nah, oke. Nah, untuk kelebihan dari prototyping ini, pembangunan sistem relatif cepat karena prototyping ini hanya untuk proyek skala kecil, makanya sistem relatif cepat. Terus juga memudahkan komunikasi antara developer dan klien sehingga klien ini bisa tahu gambaran awalnya dari sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, membantu untuk mendapatkan kebutuhan yang lebih baik dan detail. Nah, tapi ada kekurangannya nih. Kekurangannya, walaupun user itu bisa melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Karena kalau nggak salah prototipe ini eh, apa ya? Karena ini sistemnya mudah, jadi kadang-kadang kualitasnya itu juga eh, lebih buruk dari SDLC gitu. Terus jika klien merasa cocok dengan prototipe yang disajikan dan berkeras terhadap produk tersebut, maka developer harus bekerja keras untuk mewujudkan produk tersebut bisa lebih baik. Karena kekurangan prototipe itu kualitasnya adalah lebih buruk lah. Maksudnya enggak terlalu baik seperti SDLC gitu. Nah, yang perlu dia lakukan dalam sistem analis yaitu yang pertama memilih pendekatan khusus untuk mengembangkan suatu sistem informasi karena ada banyak alternatif. Lalu yang kedua adalah memahami metodologi, istilah, model, alat, dan teknik. Model dalam pengembangan sistem itu banyak jenis model, seperti flowchart, DFD, IRD, struktur chart, terus use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Tapi nggak akan kubahas, kalian bisa cari aja di Google, karena ini sebenarnya masih banyak banget materinya. Lalu untuk pengembangan sistem ini udah selesai. Kita lanjut ke bab information in action, yaitu informasi sebagai faktor keberhasilan. Bentar ya. Pertama, ada istilah critical success factor atau CSF. CSF ini adalah elemen-elemen atau faktor penting yang harus ada dan berjalan dengan baik untuk memastikan keberhasilan sebuah organisasi atau proyek dalam mencapai tujuan atau misinya. Dengan kata lain, CSF ini adalah proses-proses menentu keberhasilan. Nah, CSF ini membantu organisasi atau perusahaan untuk fokus pada hasil yang diinginkan, bukan hanya pada aktivitas yang dilakukan. Nah, CSF ini memastikan bahwa upaya yang dilakukan berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Nah, CSF ini bervariasi tergantung pada industrinya, tergantung pada tujuannya, tergantung kondisi organisasi. Nah, CSF ini harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala seiring perubahan lingkungan dalam perusahaan. Contohnya dalam industri teknologi, CSF ini mungkin termasuk kemampuan untuk berinovasi dengan cepat atau mempertahankan keunggulan kompetitif di perusahaan industri teknologi. Kalau misalnya di industri yang lain itu pasti bakal beda dengan industri teknologi. Nah, oke, yang kedua ada sistem pemrosesan transaksi. Istilah ini adalah sistem terkomputerisasi yang digunakan untuk mengelola dan memproses transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, atau pembayaran. Nah, TPS ini fokus pada pencatatan,
penyimpanan, modifikasi, dan pengambilan data transaksi, serta memastikan keamanan dan aksesibilitas data tersebut. Nah, di sini ada ikhtisar sistem. Uh, Sistem distribusi adalah TPS yang digunakan oleh perusahaan distribusi. TPS itu dia apa? Transaksi proses sistem, terkomputerisasi yang digunakan oleh perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi sudah pastinya akan mendistribusikan produk atau layanan kepada pelanggan mereka. Perusahaan akan menggunakan diagram alur data atau bisa kita disebut dengan DFD untuk mendokumentasikan sistem tersebut. Nah, ini ada contoh diagram konteks sistem distribusi. Jadi akan kujelasin yang mewakili tingkat tertinggi dulu. Jadi di sini di dalam distribution system ada customer, pelanggan, ada supplier atau pemasok, ada juga manajemen, bagian manajemen, dan ada juga material stockroom. Nah, pertama akan kujelasin di customer dulu. Jadi di sini customer yang masuk ke sistem itu ada sales order, ada payment by customer. Sales order itu apabila pelanggan ini mengirim pesanan atau memesan penjualan ke perusahaan, ke sistem. Nah, setelah ada sales order, maka maka perusahaan ini mau menerima atau mau menolak pesanan dari customer. Kalau mau menerima, maka akan ke bagian supplier atau ke bagian manajemen. Tapi kalau menolak, ini akan ada rejected sales order notice. Atau artinya sistem menginformasikan penolakan pesanan oleh perusahaan. Nah, tapi misalnya kalau diterima, maka akan mengeluarkan invoice. Invoice ini adalah tagihan ke pelanggan. Setelah adanya tagihan, maka customer akan payment, akan membayar. Setelah membayar, akan keluar statement atau laporan transaksi yang dikirimkan ke pelanggan. Nah, ini untuk bagian customer. Lalu kita ke bagian supplier. Nah, setelah ada transaksi dari customer atau ada pemesanan dari customer, maka otomatis barang akan dibuat kan dari perusahaan. Dari barang tersebut yang akan dibuat, pasti butuh barang yang dari supplier. Maka perusahaan akan memesan barang, purchase order ke supplier. Nah, supplier akan membuat komitmen ke perusahaan. Apakah perusahaan ini jadi untuk memesan atau enggak. Kalau misalnya ada komitmen, maka supplier akan mengeluarkan invoice, mengeluarkan tagihan. Setelah tagihannya itu diterima oleh distribution system atau dari perusahaan, maka perusahaan akan membayar payment to supplier, akan membayar ke supplier. Setelah dibayar, otomatis barangnya itu akan dikirim. Suppliernya itu, supply-nya itu akan dikirim ke perusahaan. Maka adanya shipment. Ini untuk yang supplier. Lalu ke material stockroom. Nah, atau gudang material. Nah, sistem yang dikirimin dari supplier akan diinformasikan, akan dibuat informasi stok ke gudang material untuk diproses lebih lanjut, untuk digunakan untuk memberikan informasi barang yang ada di perusahaan, apa sih supplies-nya gitu. Nah, ini yang material stockroom. Untuk manajemen, ini output semua. Ada income statement, ada balance sheet, ada budget report, ada report. Jadi, setelah ada transaksi dari customer, ada transaksi dari supplier, terus ada perubahan dari material stockroom, maka distribution system ini akan mengirimkan income statement, balance sheet, budget report, dan laporan-laporan lain ke manajemen untuk diproses selanjutnya gitu. Nah, ini untuk yang mewakili tingkat tertinggi. Lalu ada juga yang mengidentifikasi 3 subsistem utama. Nah, di sini 3 subsistem utama ini ada fill order atau memenuhi pesanan,
Lalu ada order replenishment stock atau pemesanan pengisian stok, dan atau ada maintain general ledger atau pemeliharaan buku besar. Nah, di sini sebenarnya sama aja kayak mewakili tingkat tertinggi, tapi bentar. Oke, jadi di sini fill order dia ini bertugas untuk menangani pesanan dari pelanggan. Jadi masukannya itu ada sales order dari pelanggan, ada payment by customer, ada juga ya udah itu aja. Jadi masukannya itu sales order dari pelanggan, prosesnya itu mengecek stok, apakah menentukan apakah pesanan ini bisa dipenuhi oleh perusahaan. Lalu keluarannya itu ada rejected sales order, yaitu penolakan pesanan jika tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan. Ini sesuai dengan penjelasan yang tadi ya. Cuman ini karena distribution system, ini tingkat tertinggi. Terus yang ini ada identifikasi 3 subsistem utama. Sebenarnya penjelasannya sama aja. Kayak customer mengeluarkan sales order, apakah perusahaannya ini mau untuk menerima pesanan. Kalau nggak mau menerima pesanan, maka di rejected. Tapi kalau mau menerima pesanan, maka mengeluarkan invoice. Setelah mengeluarkan invoice, akan dibayar oleh customer. Lalu fill order ini akan mengeluarkan statement ke customer. Lalu setelah fill order, pesanannya ini apakah bisa memenuhi oleh perusahaan, maka lanjut ke order replenishment stock atau ke pemesanan pengisian stok. Nah, di sini perusahaan atau order replenishment stock akan membeli supplies ke suppliers. Nah, akan terjadi komitmen apakah jadi perusahaan ini untuk membeli barang. Setelah setelah ada komitmen, maka akan mengeluarkan invoice. Setelah mengeluarkan invoice, maka perusahaan ini akan membayar payment to suppliers. Lalu setelah dibayar, maka ada shipment atau pengiriman barang ke perusahaan. Nah, lalu ini juga yang tadi ke manajemen. Manajemen, semua data-data yang tadi sudah masuk akan dilaporkan, akan masuk ke maintain general ledger. Dari maintain general ledger akan ke manajemen gitu. Untuk diagram konteks sistem distribusi, apakah ada yang mau ditanya? Oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke subsistem utama sistem distribusi. Subsistem utama itu ada dua, ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, ada juga yang memesan stok pengisian ulang. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan itu ada sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sebuah sistem. Lalu ada sistem inventaris, yaitu menyimpan catatan inventaris. Yang ketiga ada sistem penagihan, yaitu menyiapkan faktur pelanggan, dan sistem akun receivable atau mengumpulkan uang dari pelanggan. Bentar ya guys. Lalu kita lanjut ke sistem yang memesan stok pengisian ulang. Sistem yang memasok stok pengisian ulang ini ada tiga, ada sistem pembelian atau mengeluarkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk stok yang dibutuhkan. Lalu ada sistem penerimaan. Sistem penerimaan ini digunakan untuk menerima stok. Yang terakhir adalah sistem akun payable, yaitu melakukan pembayaran. Nah, di sini ada diagram sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Nah, gambar ini adalah DFD atau data flow diagram level 1 dari proses sistem distribusi yang terkait dengan penanganan pesanan pelanggan atau order processing. Diagram ini memecah proses utama menjadi empat subproses internal. Ada order entry, ada inventory, ada billing, ada akun receivable. Nah,
Jadi akan kujelasin rinciannya. Yang pertama ada order entry. Jadi customer akan masukan dari order entry ini ada sales order atau uh, pemesanan dari pelanggan. Nah, di sini ada proses yaitu memeriksa validitas dan ketersediaan stok untuk pesanan. Nah, keluarannya itu ada accepted order yaitu ke proses inventory. Nah, accepted order apabila pesanan ini diterima oleh order entry, misalnya perusahaan ini memenuhi untuk memproses atau memproduksi barang, maka akan lanjut ke bagian inventory. Tapi kalau misalnya ditolak oleh perusahaan, maka balik lagi akan terjadinya rejected sales order notice. Nah, untuk bagian inventory, masukannya itu adalah dari accepted order atau pesanan yang diterima. Itu prosesnya itu pasti adalah menyiapkan item untuk pesanan atau pengembalian barang dari stok. Keluarannya itu akan masuk ke billing. Billing itu adalah proses pembayaran. Nah, billing ini akan mengeluarkan invoice. Jadi kalau misalnya barang ini sudah pemesanan ini sudah diterima oleh perusahaan, lalu item-item yang ada di perusahaan ini tersedia, maka perusahaan ini akan mengeluarkan invoice ke customer dan juga akan membuat completed order ke order entry. Nah, setelah ini masuk ke akun receivable. Jadi dari billing, dari proses billing ke proses akun receivable ada pemasukan yaitu build order. Build order ini adalah payment dari customer, pembayaran dari customer. Pembayaran dari customer yang sudah dibayar akan masuk ke akun receivable, yaitu mencatat piutang dan pembayaran pelanggan. Nah, keluarannya itu adalah receivable ledger data ke proses 3 yaitu general ledger. Nah, setelah setelah billingnya itu masuk ke akun receivable sudah dicatat, nah akan mengeluarkan statement, akan mengeluarkan kayak info masih pembayaran, apakah customer ini sudah lunas atau ataukah masih ada utang gitu. Ini adalah diagram sistem yang memenuhi pesanan. Nah, lanjutan. Jadi subsistemnya itu ada 3 tadi. Ada yang sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, ada yang sistem yang memenuhi pemesanan stok pengisian ulang, dan juga ada yang menjalankan proses buku besar atau general ledger, yaitu sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi lain untuk tujuan menyajikan gambaran keuangan gabungan dari operasi perusahaan. Terus buku besar adalah berkas yang berisi data akuntansi gabungan. Sistem buku besar yang diperbarui akan memposting catatan yang menjelaskan berbagai tindakan dan transaksi ke buku besar. Lalu sistem menyiapkan laporan manajemen menggunakan isi buku besar untuk menyiapkan neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Oke. Kita lanjut ke diagram sistem yang melakukan proses buku besar. Nah, di sini adalah DFD untuk proses buku besar, general ledger. Nah, di sini bentar ya. Ini sepertinya ini nggak usah dibahas karena akan menambah waktu. Oke, kita lanjut ke ini nggak perlu dibahas ke information security. Information security ini adalah tentang kebutuhan organisasi itu butuh akan keamanan dan kontrol. Jadi kebutuhan organisasi akan keamanan dan kontrol ini menginspirasi industri untuk menempatkan tindakan pencegahan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan adanya kerusakan atau adanya kehancuran atau adanya kehilangan di perusahaan.
Lalu, information security ini memberikan organisasi kemampuan untuk melanjutkan operasi setelah gangguan yang ada seperti kerusakan, kehilangan, atau kehancuran yang tadi disebutkan. Nah, keamanan sistem berfokus pada perlindungan perangkat keras, data, perangkat lunak, fasilitas komputer, dan personal. Keamanan informasi menjelaskan perlindungan peralatan, fasilitas, data, dan informasi komputer dan non-komputer, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, meliputi mesin fotokopi, fax, semua jenis media, dokumen kertas, komputer, dan lain-lain. Nah, tujuan keamanan informasi ini ada 3 tujuan utama, yaitu ada kerahasiaan, ketersediaan, dan juga ada integritas. Nah, untuk kerahasiaan adalah melindungi data dan informasi perusahaan dari pengungkapan kepada orang yang tidak berwenang. Jadi misalnya ada contoh kasus yang dimana data-data pribadi data-data dari perusahaan ini tersebar luas ke media sosial atau ke berita-berita. Nah, makanya dengan adanya keamanan informasi ini bisa meminimalisir pengungkapan data-data internal perusahaan ini kepada orang-orang tidak berwenang, kepada semua pihak yang ada di luar, di rahasia-rahasia dari perusahaan ini tetap terjaga dan aman. Lalu juga ada ketersediaan. Nah, ketersediaan ini memastikan bahwa data dan informasi perusahaan ini hanya tersedia bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Jadi dengan adanya keamanan informasi ini, yang bisa mengakses atau yang bisa tahu informasi khusus atau eh, informasi rahasia perusahaan ini hanya beberapa orang doang yang tahu, hanya yang berwenang lah yang bisa tahu dan menggunakannya. Lalu yang ketiga ada integritas. Integritas dengan adanya sistem informasi harus memberikan representasi akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Nah, berkaitan dengan perumusan kebijakan keamanan informasi perusahaan, ini adanya pendekatan manajemen risiko, yaitu risk management itu adalah mendasarkan keamanan sumber daya informasi perusahaan pada risiko yang dikenakan yang dihadapinya. Lalu ada tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang direkomendasikan dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang wajar terhadap instruksi yang tidak sah. Lalu ada juga kepatuhan tolak ukur atau benchmark compliance adalah ketika perusahaan ini mematuhi tolak ukur keamanan informasi dan standar yang direkomendasikan oleh otoritas industri. Nah, ini adalah gambaran dari strategi Information Security Management atau ISM. Jadi pertama, untuk strateginya, pertama adalah identify the threats atau identifikasi ancaman. Apakah ada ancaman bagi perusahaan? Setelah diidentifikasi apakah ada ancaman, lalu lanjut ke define the risk atau mendefinisikan risiko. Lalu setelah mendefinisikan risiko, ada menetapkan kebijakan keamanan informasi. Lalu setelah menetapkan kebijakan informasi, dia akan menerapkan kontrol agar perusahaan ini bisa terjaga agar adanya keamanan informasi ini untuk yang risk management, untuk strategi risk management. Kalau untuk yang benchmark compliance atau kepatuhan tolak ukur yang memastikan mematuhi tolak ukur keamanan agar bisa memenuhi standar yang direkomendasikan oleh perusahaan, pertama dia sudah pasti adalah tolak ukur keamanan informasi dan standarnya, standar keamanannya. Setelah ditolak ukur keamanan informasi dan standar keamanan dari perusahaan, dia pasti akan menetapkan kebijakan keamanan informasi. Setelah menetapkan kebijakan, dia pasti akan menerapkannya. Ini untuk yang benchmark. Kalau yang tadi risk, pertama itu mencari resikonya dulu. Oke. Lanjut ke manajemen risiko. Di sini ancaman, sebenarnya ini lebih ke istilah. Kita lanjut ke manajemen risiko. Pendefinisian risiko terdiri dari 4 sublangkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, yang kedua mengenali risiko, yang ketiga menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko itu ada, yang keempat adalah menganalisis kerentanan perusahaan. Nah, risiko ini
keparahan dampak dari resiko ini ada 3 dampak, ada tiga tingkatnya, ada 3 tingkatnya. Pertama yang dari atas dulu, yang pertama dampak parah. Dampak parah dari resiko atau dari ancaman ini membuat perusahaan ini bisa gulung tikar atau bangkrut, yang sangat membatasi kemampuannya untuk berfungsi sebagai perusahaan. Yang kedua ada dampak signifikan. Dampak signifikan ini menyebabkan kerusakan saja dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan ini bisa bertahan. Yang ketiga, ada dampak kecil. Dampak kecil ini menyebabkan kerusakan yang umum terjadi dalam operasi sehari-hari. Nah, setelah manajemen risiko, ada juga kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan informasi ini ada 5 fase implementasi. Yang pertama, implementasi pertama adalah inisiasi proyek. Inisiasi proyek ini melibatkan penetapan tujuan dan lingkup proyek serta mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Lalu implementasi atau tahap kedua adalah pengembangan kebijakan. Pada fase ini, setelah adanya inisiasi atau adanya pembuatan, penetapan tujuan dan lingkup proyek, adanya pengembangan kebijakan keamanan informasi yang disusun, yang mencakup tujuannya, prinsipnya, dan kerangka kerja yang jelas. Lalu, setelah dikembangkan kebijakannya, lalu ada konsultasi dan persetujuan. Nah, kebijakan ini yang sudah disusun akan dikonsultasikan, akan di apa ya? di apa di dikonsultasikan dengan para anggota gitu, dengan anggota-anggota perusahaan yang lain. Apakah eh, apakah ini pada setuju atau enggak gitu. Setelah mereka pada setuju, mereka akan mengimplementasikan, akan digunakan ke dalam sistem dan prosedur dalam perusahaan atau organisasi. Yang keempat ada tahap awareness atau edukasi. Jadi perusahaan akan memberikan awareness atau edukasi kepada anggota perusahaan atau kepada karyawan-karyawan terkait kebijakan keamanan informasi agar meminimalisir resiko atau dampak-dampak buruk yang lain terhadap perusahaan. Yang ke tahap terakhir adalah penyebaran kebijakan. Kebijakannya ini akan disebar ke setiap anggota dan dipastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan dan identifikasi potensi risiko atau celah untuk meminimalisir risiko dan celah yang ada di perusahaan. Setelah ada kebijakan ekonomi keamanan informasi, adanya kontrol. Kontrol adalah mekanisme yang diterapkan untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan jika risikonya ini terjadi. Kontrol teknis adalah kontrol yang dibangun dalam sistem dan pengembangan sistem selama siklus hidup pengembangan sistem. Nah, kontrol teknis itu ada kontrol akses, kontrol kontrol ini ada kontrol teknis atau kontrol akses yang merupakan dasar keamanan terhadap ancaman oleh orang yang tidak berwenang. Nah, ada 3 proses langkah kontrol akses atau kontrol teknis. Yang pertama ada identifikasi pengguna, lalu ada autentikasi pengguna, dan juga ada otorisasi pengguna. Nah, jadi kontrol teknis ini adalah alat prediksi ancaman internal yang mengklasifikasikan ancaman internal ke dalam beberapa kategori. Jadi kontrol teknis ini akan membuat akan memprediksi, melihat apakah ancaman ini masuk ke beberapa kategori yang di bawah ini, seperti kemungkinan ancaman yang disengaja, ada yang tidak disengaja, ada yang mencurigakan, ada juga yang tidak berbahaya. Nah, lanjut. Sebenarnya ini untuk bab-bab selanjutnya nggak terlalu penting, tapi pernah dibahas. Jadi kita lanjut ke implikasi etis teknologi informasi. Di sini ada 3 istilah dari bab ini. Ada moral, ada etika, dan juga ada hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kalau etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat.
Yang terakhir ada hukum atau law. Adalah peraturan atau peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis itu diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, serta hukum yang berlaku. Nah, hukum ini adalah yang termudah untuk diinterpretasikan gitu, karena bersifat tertulis. Ini hukum, karena bersifat tertulis hukum tuh. Tetapi etika ini nggak terdefinisikan demikian secara tertulis. Dan mungkin ya etika itu nggak tertulis lah. Etika ini berdasarkan dari diri sendiri, dari hati nurani kita, yang dimana mungkin bahkan ini nggak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Nah, bagian etika komputer, etika sistem informasi inilah yang sangat kompleks, bahkan perlu diperhatikan lah dalam sistem informasi manajemen ini. Nah, keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya ini merupakan dasar budaya untuk etika. Jika perusahaan ini dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi, manajemen yang paling tinggi, harus bisa bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Jadi, apabila perusahaan ini mau semua anggotanya, mau semua karyawannya bersikap etis, maka dari tingkat atasnya juga harus bersikap etis dalam melakukan segala sesuatu, baik perilakunya, baik juga yang diucapinnya gitu. Karena manajemen tingkat atas itu harus memimpin melalui contoh dirinya sendiri, perilakunya. Makanya ini disebut dengan budaya etika atau ethics culture. Nah, lalu setelah kita tahu makna dari etika ini, bagaimana budaya etika ini bisa diterapin? Nah, tugas dari manajemen tingkat ataslah untuk meyakinkan bahwa konsep etika itu masuk ke dalam seluruh organisasi, ke jajaran bawahnya, ke turunannya, ke karyawannya, sehingga menyentuh ke semua karyawan, ke setiap atasan. Jadi manajemen tingkat atas ini apa kuncinya gitu. Kalau misalnya manajemen tingkat atas ini punya etika, maka jajaran bawahnya atau kekaryawannya ini dapat punya etika menyentuh gitu ke karyawan-karyawannya. Nah, para eksekutif ini dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat. Yang pertama yang dari atas itu menetapkan kredo perusahaan. Yang kedua ada menetapkan program etika. Yang ketiga menetapkan kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan. Nah, di sini ada istilah kredo perusahaan dan juga ada program etika. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo perusahaan ini adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan baiknya nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada program etika. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Contohnya dari program etika adalah audit etika. Audit etika itu adalah pertemuan antara auditor internal dan manajer perusahaan dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut itu melaksanakan perusahaan ini itu dengan baik. Nah, dalam audit etika ini ada etika komputer. Aku akan langsung jelasin alasan pentingnya etika komputer. James Moore ini mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama adalah kelenturan secara logis, yang kedua faktor transformasi, dan yang ketiga adalah faktor ketidaktampakan. Nah, lanjut ke audit informasi. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat sangat penting. Mereka adalah audit internal. Perusahaan ini dengan semua ukuran mengandalkan audit eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi akurat catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai audit internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti audit eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa audit eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi beberapa pekerjaan para audit internal, namun setelah peristiwa praktik Enron, praktik ini nggak berlanjut. Jadi
sebelum adanya praktik Enron, sebelum ada peristiwa Enron, ada praktik ini, yaitu audit informasi. Setelah adanya peristiwa Enron, maka praktik ini nggak berlanjut gitu. Nah, peristiwa Enron ini, eh, skandalnya ini, dulu tuh eh, skandal keuangannya ini melibatkan perusahaan energi. Perusahaan energi Enron, yang menyebabkan kebangkrutan Enron, dan juga ada pembubaran firma akuntansi dulu namanya Arthur Andersen, yang dulu merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di dunia, salah satu dari 5. Kalau kan sekarang disebutnya Big Four. Dulu tuh ada perusahaan yang besar selain PYC, EY, itu ada yang namanya Arthur Andersen. Nah, karena dulu ada kasus ini, Arthur Andersen ini bangkrut lah. Bukan bangkrut sih, bubar gitu. Tapi sebenarnya Arthur Andersen ini, aku pernah lihat, untuk perusahaan firma ini sebenarnya masih ada sampai sekarang. Allah Akbar. Oke, lanjut ke jenis aktivitas audit. Jenis aktivitas audit itu ada 2, audit finansial, ada juga audit operasional. Audit finansial yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal. Tapi kalau untuk audit operasional, ini tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, tapi untuk memvalidasi efektivitas produksi. Jadi ini dilakukan oleh para auditor internal. Jadi ketika para auditor internal melakukan audit operasional, mereka akan cari 3 fitur sistem dasar di perusahaan, yaitu pertama kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Ini skip, nanti kalian tinggal baca. Lalu juga istilah yang tadi, ada kode etik. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai paduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip rancangan dalam pengembangan peranti lunak. Nah, kode etik ACM yang pada saat ini diadopsi pada tahun, jadi kode etik ACM ini dibuat pada tahun 92 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini ada 4 bagian: keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih umum, keharusan kepemimpinan organisasi, dan juga ada kepatuhan terhadap kode. Nah, lanjut, ini sudah selesai, lanjut ke bab berikutnya, yaitu sistem pendukung keputusan. Ada istilah problem solving dan pengambilan keputusan. Problem solving ini adalah terdiri dari respon-respon terhadap hal-hal yang berjalan baik dan juga terhadap hal-hal yang berjalan buruk. Problem adalah kondisi atau peristiwa yang merugikan atau berpotensi merugikan perusahaan, atau yang bermanfaat atau berpotensi manfaat. Lalu pengambilan keputusan adalah tindakan memilih dari berbagai alternatif solusi masalah, dan untuk istilah keputusan adalah tindakan yang dipilih. Jadi ada dalam problem solving dan pengambilan keputusan ini adalah 4 istilah: problem solving, problem, pengambilan keputusan, dan keputusan. Nah, fase problem solving ini ada 4 fase menurut Herbert A. Simon. Yang pertama adalah aktivitas intelijen atau intelligent activity, yaitu fase ini adalah mencari kondisi lingkungan yang membutuhkan solusi. Yang kedua, aktivitas desain atau fase design activity, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Lalu fase ketiga adalah choice activity, yaitu memilih tindakan tertentu dari tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah review activity atau aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan sebelumnya. Menilai choice activity-nya itu akan dinilai di review activity. Bentar, aku izinin. Oke, di sini ada elemen proses pemecahan masalah. Bentar ya. Jadi di sini dalam elemen proses pemecahan masalah, elemen utamanya itu ada di problem solver manager, atau manajer di sini adalah individu yang berperan sebagai pemecah masalah. Jadi ia akan menerima informasi,
mengevaluasi situasi di perusahaan, dan mempertimbangkan solusi alternatif dan batasan lalu menghasilkan solusi. Nah, di sini adalah gambar ini menunjukkan model pemecahan masalah manajerial dalam sistem konseptual. Fokus utamanya ini bagaimana seorang manajer atau problem solver menganalisis suatu masalah dan menghasilkan solusi dengan mempertimbangkan berbagai berbagai elemen. Elemennya ini ada standar, information, alternative solution, dan constraint. Nah, di sini alurnya, pertama alurnya itu dari problem. Problem ini adalah masalah aktual yang muncul dari lingkungan organisasi atau sistem yang diterima dan ditangani oleh manajer, yang ditangani oleh problem solver. Yes. Lalu ada standar dan ada juga information. Standar ini desired state atau keadaan yang diinginkan. Jadi standar atau target yang telah ditentukan oleh organisasi dengan menentukan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan atau bisa disebut ideal state-nya. Lalu juga ada information. Kalau information ini ke problem solver ini adalah current state. Current state itu adalah keadaan saat ini, yaitu standar data dan informasi aktual terkait kondisi organisasi atau kondisi perusahaan saat ini yang digunakan untuk mengetahui kondisi atau gap sekarang dan target-target perusahaan yang ingin dicapai. Lalu juga ada alternative solution. Alternative solution ini adalah berbagai opsi solusi yang tersedia untuk mengatasi masalah di internal perusahaan. Manajer ini harus bisa mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap perusahaan. Lalu juga ada constraint atau kendala. Kendala ini adalah bisa hambatan, batasan sumber daya, kebijakan, regulasi, atau waktu. Nah, hal ini bisa membatasi ruang gerak solusi yang bisa diambil. Nah, alur keluarnya adalah solusi. Setelah problemnya ini masuk, terus juga manajer ini harus bisa jadi problem solver dengan 4 elemen berikut yang ini yang harus dipecahkan masalahnya, maka akan keluar solution atau solusi. Solusi yang optimal sesuai dengan keadaan dan kendala yang ada di dalam perusahaan. Nah, inti dari diagram ini, pemecahan masalah ini bukan hanya reaksi terhadap masalah, tetapi juga melibatkan analisis sistematis berdasarkan data yang ada, standar organisasinya, terus juga berdasarkan tujuan yang diinginkan, terus juga berdasarkan batasan-batasan yang ada di dalam perusahaan yang problemnya yang menghasilkan dari problem menjadi solution untuk perusahaan. Tuh. Lalu memilih best solution. Ahli teori manajemen Henry Mintzberg telah mengidentifikasi 3 pendekatan dalam memilih best solution. Yang pertama ada analisis, yaitu mengevaluasi sistematis atas berbagai pilihan. Yang kedua ada penilaian atau judgment, yaitu proses mental seorang manajer. Yang ketiga adalah tawar-menawar atau bargaining, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Lalu ada istilah problem versus systems, yang dimana sistem ini adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Jadi symptom ini atau gejala ini dihasilkan dari problem. Masalah terstruktur terdiri dari elemen-elemen dan hubungan antara elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. Bentar. Jadi masalah gejala yang dihasilkan masalah ini atau problem ini terdiri dari 3 masalah atau 3 problem. Ada problem yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi terstruktur. Masalah terstruktur ini semuanya ini dipahami oleh pemecah masalah. Tapi kalau yang tidak terstruktur ini adalah masalah yang tidak mengandung elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh pemecah masalah, dan masalah semi terstruktur adalah masalah yang mengandung beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh pemecah masalah dan beberapa yang tidak. Nah, di sini ada, bentar ya.
Oke, di sini ada tabel De Gory and Scott Morton grid. Nah, The Gory and Scott Morton grid ini adalah model Gory dan Scott Morton adalah sebuah kerangka kerja untuk mengklasifikasikan dan memahami sistem pendukung keputusan atau DSS berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat terstruktur dengan tidak melawan tingkat tidak terstruktur dari keputusan dan tingkat kontrol manajemen yang terlibat. Nah, mengapa model ini sangat penting? Yang pertama, yang pertama adalah pemilihan sistem pendukung keputusan yang tepat. Jadi, model ini membantu dalam memilih jenis sistem pendukung keputusan yang paling sesuai untuk jenis keputusan yang dihadapi. Misalnya untuk keputusan terstruktur dengan kontrol yang tinggi, sistem berbasis model ini mungkin lebih efektif. Sementara untuk keputusan yang tidak terstruktur dengan kontrol yang mudah, sistem yang lebih fleksibel dan interaktif mungkin bisa dibutuhkan melalui grid ini. Lalu kelebihan yang kedua adalah desain sistem pendukung keputusan yang efektif. Membantu dalam merancang DSS yang efektif dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan informasi dari jenis keputusan tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu bisa memahami peran manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tabelnya ini. Jadi, gambarnya ini adalah menunjukkan hubungan antara tingkat manajemen level, dan tingkat struktur permasalahan atau degree of problem structure dalam pengambilan keputusan di sebuah perusahaan atau organisasi. Di sini ada manajemen level, ada degree of problem structure. Di sini akan kujelasin. Jadi ini di sini gambar terbentuk oleh matriks dua dimensi yang menjadi sumbu horizontal, ada juga sumbu vertikal. Jadi aku akan jelasin dari sumbu horizontal dulu. Sumber horizontal atau manajemen level itu ada operational control, ada manajemen control, ada strategic planning. Nah, operation control ini pengambilan keputusan rutin dan harian dan juga aktivitas terstruktur yang berulang. Lalu untuk manajemen kontrol adalah pengendalian manajerial jangka menengah seperti penganggaran dan peramalan. Lalu untuk strategi planning adalah keputusan jangka besar, jangka panjang, dan berskala besar yang berdampak pada perusahaan. Lalu sumbu vertikalnya ada struktur, ada semi struktur, ada unstruktur. Nah, untuk struktur ini adalah masalah dengan prosedur yang jelas. Ini di sini. Masalah yang terstruktur. Yang semuanya ini bisa dipahami oleh pemecah masalah. Lalu, yang kedua adalah semi struktur atau masalah yang sebagiannya itu masih terdefinisi, tapi perlu penilaian yang subjektif atau yang lebih jelas. Lalu yang terakhir ada unstruktur. Permasalahan ini adalah masalah yang kompleks, tanpa prosedur yang jelas, dan sangat bergantung pada intuisi, pengalaman, dan pertimbangan oleh manajer. Nah, jadi kesimpulan dari grid ini, sebenarnya semakin ke kanan, untuk yang horizontal ya, semakin ke kanan atau semakin ke strategic planning, itu semakin tinggi tingkat manajemennya. Dari operasional, manajerial, ke strategis. Jadi keputusannya ini semakin besar dan dampaknya itu makin besar dan dampaknya itu jangka panjang gitu. Kalau ke operational control itu kayak keputusan untuk jangka pendek. Tapi kalau misalnya ke strategi planning itu untuk keputusan dengan jangka panjang besar, jangka panjang perusahaan gitu. Nah, di sini ada yang vertikal, yaitu dari struktur ke unstruktur, dari atas ke bawah. Nah, semakin ke bawah, semakin tidak terstrukturnya masalah atau sangat kompleks masalahnya. Jadi kalau yang unstruktur ini itu berdasarkan pada intuisi, pada pengalaman organisasi atau perusahaan, dan juga pada pertimbangan manajerial. Jadi semakin kompleks, semakin bawah tuh.
Dan semakin bawah itu juga butuh banyak pertimbangan. Terus juga butuh banyaknya kreativitas dan butuh apa sih? Manajer itu harus pintar-pintar lah dalam membuat keputusan untuk unstruktur problemnya ini gitu. Nah, yang terakhir, bahasan terakhir adalah tentang EOQ. EOQ itu adalah Economic Order Quantity. Apa itu Economic Order Quantity? EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pesanan barang atau inventoris yang paling ekonomis dalam satu kali pesanan agar biaya total persediaan ini minimal. Dengan kata lain, meminimalisir perusahaan untuk mengeluarkan duit dalam memproduksi barang. Itulah. Jadi EOQ ini membantu perusahaan ini agar biaya persediaan ini tidak terlalu besar gitu. Tujuan EOQ ini adalah mengoptimalkan biaya pemesanan dan juga mengoptimalkan biaya penyimpanan. Mengoptimalkan biaya pemesanan yaitu mengoptimalkan biaya setiap kali dia melakukan pemesanan seperti transportasi, administrasi, logistik. Terus tujuan dari biaya penyimpanan itu untuk meminimalisir biaya untuk menyimpan barang, biaya gudang, biaya asuransi, biaya risiko kadaluarsa dan biaya lain-lain gitulah. Nah, rumus EOQ ini adalah akar 2 PS per M, yang dimana P-nya itu adalah biaya pembelian per unit dalam satuan rupiah, S-nya itu adalah penjualan setahun dalam satuan unit, dan per M-nya ini adalah biaya penyimpanan per unit dalam 1 tahun dalam satuan rupiah. Nah, EOQ ini punya manfaat dan juga punya kelemahan. Manfaatnya itu, yang pertama, bisa menurunkan biaya total persediaan. Terus juga menghindari stock out. Kehabisan stok juga bisa menghindari overstock atau kelebihan stok. Dan juga bisa meningkatkan efisiensi gudang dan kas perusahaan. Nah, setiap kelebihan atau manfaat juga punya kekurangan. Nah, EOQ ini punya kekurangan, yaitu permintaan barang konstan sepanjang tahun, waktu pemesanan tetap, harga barang tetap, tidak ada diskon pembelian, dan persediaan langsung datang itu begitu saat dipesan gitu. Oke. Dan yang terakhir, aku akan membahas bisnis proses dan ERP. Apa itu ERP? ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya. ERP ini adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Nah, ERP ini sering disebut back office system atau BOS yang mengidentifikasi bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Nah, berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, customer relationship management atau CRM, e-government dan lain-lain. Nah, lanjut ke pembahasan modul ERP. Secara modular, software ERP ini ada 2 modul. Ada modul utama, ada juga modul pendukung. Modul utama itu yakni operasi serta modul utama itu operasi. Kalau modul pendukung itu ada finansial dan ada controlling serta sumber daya. Nah, modul utama itu di dalam modul operasi itu ada general logistik, sales and distribution, materials management, logistic execution, quality management, ada plans maintain, customer service, production planning and control, terus ada project system dan environment management. Lalu untuk yang modul pendukung itu ada 2, ada modul finansial akuntansi dan ada juga modul sumber daya manusia. Modul finansial dan akuntansi itu ya paling kita tahu kayak general accounting, itu financial accounting, controlling, investment management, treasury, enterprise controlling. Terus modul yang sumber daya manusia itu ada personal management, payroll, training and event management, organizational management, dan ada travel management. Nah, ERP ini ada keuntungan dan juga ada kelemahan. Keuntungannya, pertama ada integrasi data keuangan, ada standarisasi proses operasi, dan ada juga standarisasi data dan informasi. Kalian bisa baca di PPT.
Lalu juga implementasi atau kekurangan dari ERP ini. Investasi ERP ini mahal. Ini bisa sampai apa ratusan juta bahkan sampai miliaran, dan pilihan ERP ini kalau misalnya salah dalam memilih ERP ini bisa jadi mimpi buruk bagi perusahaan. Terus ERP yang berhasil digunakan oleh sebuah perusahaan itu nggak bisa jaminan keberhasilan di perusahaan yang lain. Nah, misalnya perusahaan ini pakai ERP ini udah udah sukses ini, udah berhasil. Belum tentu di perusahaan yang lain atau di perusahaan dengan bidang-bidang yang lain tuh sudah tentu berhasil dengan pakai ERP ini. Jadi dengan kata lain secara singkat, nggak semua ERP ini sama kemampuannya, dan memilih ERP ini nggak mudah. Paling tidak ERP ini kalau misalnya salah dalam perusahaan atau perusahaan salah dalam menggunakan ERP atau ERP-nya gagal, itu bisa jadi bencana bagi perusahaan. Pertama karena ERP ini sangat mahal bagi perusahaan. Kalau gagal, ya wassalam, rugi perusahaan. Tuh. Nah, keberhasilan dalam mengimplementasikan ERP, syarat sukses dalam memilih ERP ini adalah pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan adalah bagaimana cara sebuah proses ini yang seharusnya dilakukan untuk menerapkan ERP pada perusahaan agar proses dalam menggunakan ERP ini bisa berjalan lancar untuk perusahaan. Dan juga butuh pengalaman. Pengalaman adalah pemahaman terhadap suatu kenyataan tentang bagaimana sebuah prosesnya yang harus dikerjakan itu. Tahulah adanya pengalaman, maka uh, yang memproses ERP ini bisa paham, bisa tahu bagaimana proses ERP ini bisa sukses untuk perusahaan gitu. Jadi tanpa adanya pengetahuan dan pengalaman, ya gak bakal bisa ERP ini bakal diterapkan di perusahaan gitu. Jadi dalam mengembangkan ERP ini agar bisa sukses ERP-nya harus ada pengetahuan dan juga ada pengalaman. Nah, lanjut ke langkah-langkah dalam pemilihan sistem ERP. Pertama harus menganalisis strategi bisnis, terus lalu ada menganalisis sumber daya manusia, menganalisis infrastruktur, dan yang terakhir adalah menganalisis software. Nah, gagalnya ERP pertama waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Terus pre-implementation yang tidak dilakukan dengan baik oleh perusahaan. Terus strategi operasi ini tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Terus orang-orang yang tidak disiapkan untuk menerima dan operasi dengan sistem yang baru. Lalu yang terakhir kurangnya edukasi. Nah, ini adalah gagalnya ERP. Nah, ada tanda-tanda kegagalan ERP. Pertama, kurangnya komitmen top management, kurangnya pendefinisian kebutuhan perusahaan, terus cacatnya proses seleksi software, tidak lengkap atau terburu-buru dalam memutuskan seleksi software, dan terakhir adanya kurangnya sumber daya seperti manusia, infrastruktur, dan modal. Karena ERP ini juga butuh modal yang besar, sumber daya manusia yang ahli, yang paham, yang bersedia untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru, dan juga butuhnya sumber daya infrastruktur yang bisa memadai untuk menggunakan ERP. Oke, sebenarnya ini nggak perlu. Oke, skip cuma 2 slide, nanti kalian tinggal baca. Oke, karena udah malam, udah setengah 10 dan udah 1 jam 15 menit, dan PPT-nya sudah selesai, dan saya sudah bahas berapa bab itu? 4-5 PPT yang saya rangkum. Sekian dari aku. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dav. Gue pribadi di sini sekaligus mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima terima kasih banyak kepada lu yang udah menjelaskan dengan sangat 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 lengkap dan komprehensif. Insya Allah apa yang lo jelasin bisa ngebantu kita semua buat UAS nanti, Dav. Amin. Ya sebelum dia Aku mohon tutup maaf ya ya kalau kita misalnya, nggak apa, Dav. oh ya, Udah lengkap sebelumnya banget tadi. Thank you, thank you. oh ya, maaf ya, mau permintaan maaf aja sih. Karena kalau misalnya kurang lengkap atau penjelasan yang gak begitu jelas, boleh japri. Aku mohon minta maaf kalau penjelasannya kayak kurang jelas banget ya. It's okay, it's okay. Sebelum itu kita SS bentar.
Satu, dua, tiga. Benar. Sip. Oke, sekali lagi makasih kepada Dava dan teman-teman yang udah menonton. Boleh leave Zoom juga, nggak apa-apa. Thank you, thank you. Makasih semua.